Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari IM7Hz Salnote Zero. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. Ini IM-nya dipinjemin oleh Koko Ganteng, tapi isi reviewnya merupakan opini pribadi saya sendiri. Yuk, langsung saya mulai dari penampakan dusnya dulu. Ini dia dusnya, nggak menarik kayak dusnya KZ-QKZ Chi-Fi. Ini isi dusnya tentunya dapat IM-nya waktu itu ada di sini. Di dalamnya ada wadah bekas kabelnya dan juga ada banyak ear tips warna-warni yang nggak saya pakai. Saya masuk ke build dari IM-nya. Faceplate-nya dia dari besi dan bodinya dia plastik. Untuk konektornya dia pakai 2 pin standar dan kabel bawaannya untuk harganya ini lumayan bagus. Selain itu ngomongin kabel, si Zero ini juga ada opsi yang kabel bermikrofon. Untuk penampakan dari fittingnya anggap aja ada di sini. Yuk langsung masuk ke soundnya dari si Salnote Zero ini. Salnote Zero ini saya tes colok langsung ke Redmi Note 9 Pro Moondrop Click, Vio K7 dan pakai Sony Hybrid 15 ribuan. Selain itu pakai kabel bawaannya. Untuk source-nya sendiri saya ambil dari Apple Music Lossless, yang genrenya kebanyakan J-pop, J-rock, anisong, EDM, metal, jazz dan juga rap. Untuk tonalitinya dia Harman neutral atau bisa dibilang copy paste Moondrop S8 dan Blessing Dust. Dia penyajian tonalnya rapi banget dan bisa dibilang lumayan langka untuk di kelas harganya. Saya bahas dari bassnya dulu. Bassnya dia fokus di area sub bass, quantity bassnya lumayan di boost tapi nggak sampai jedak-jeduk kayak bass head. Penyajian bassnya boomy, rumble nggak begitu punchy. Transisi mid bass, upper bass ke mid range-nya ini rapi banget. Masuk ke mid-nya. Posisi mid-nya dia sejajar sama bass, nggak overly forward, note weight-nya pas, nggak ketipisan tapi nggak ketebelan juga. Suara vokal cewek dan cowok dua-duanya enak, nggak ada sibilan dan nggak shouty. Kalau kalian nyari IM vokalan tapi juga suka bass, budgetnya mepet, ini dia Zero, cocok banget nih kalau menurut opini pribadi saya. Selain itu instrumen-instrumen juga suaranya bersih, nggak ada satupun yang aneh sama sekali. Untuk treble-nya Zero ini smooth, nggak ada peak sama sekali di treble-nya dan bawainnya nyantai. Untuk timbre dari IM-nya ini Zero natural banget, normal, nggak ada yang aneh sama sekali. Untuk decay atau ekor dari keseluruhan tonalnya ini lumayan pendek, sedangkan attack transition-nya juga nggak begitu snappy. Dia nyajiin suaranya modelnya nyantai dan laid back atau bisa dibilang juga lembut. Langsung aja masuk ke teknikalnya. Detail retrieval-nya jujur aja ini seadanya ya, tapi bukan anti detail sih, masih oke untuk di kelas harganya. Untuk stage-nya dia agak sempit, simetris, modelnya lapangan kosong, gak berasa ada tembok ruangannya. Untuk imagingnya di kelas harganya udah cukup baik, nggak cuman asal suara muncul numpang lewat doang. Positioning dan separasi menurut saya ini decent, lumayan oke, nggak bertumpuk tapi nggak pinpoint banget sih. Nggak jelas exact location-nya. Ini saya tes pakai lagunya Pliny dan judulnya Pen. Selain itu saya tes juga untuk dipakai gaming di Valorant. Untuk pairingnya, si Salnote Zero ini colok HP juga udah oke kok. Masuk ke komparasi. Kalau di compare ke Moondrop 2. Quantity bassnya Chu dia lebih kecil, tapi bassnya lebih punchy. Beatnya Chu dia lebih maju dan lebih tipis. Treble-nya Chu dia lebih ngecering, teknikalnya semua aspek better di Chu. Untuk tonal, secara pribadi saya lebih prefer si Zero. Di compare lagi ke Tanzu One SG. Dia lebih main di mid bass, jedak-jeduk lebih ngecering juga, lebih fun overall. Teknikalnya semua aspek juga lebih better sedikit di One SG. Minusnya si One SG ini dia agak sedikit harsh treble-nya dibanding Zero. Selain itu ada juga sedikit sibilan di vokalis tertentu, sedangkan Zero aman gak ada masalah sama sekali. Untuk review dari One SG-nya menyusul. Konklusinya jadi Zero ini worth it gak sih di harga yang kalau diskon 200 ribuan? Kalau menurut saya pribadi sih worth it, tapi balik lagi, kalian cari yang gimana.
Kalau harus saya bantu untuk konklusinya si 7Hz Sound Note Zero ini cocok untuk individual yang budgetnya mepet, nyari tonal yang udah pasti aman di semua lagu, suka bass tapi juga suka vokalan dan suka treble yang smooth. Sedangkan Zero ini kurang cocok untuk individual yang mentingin aspek teknikal, kalian lebih cocok ke Cu. Nyari IM yang penyajiannya barbar atau intens, atau kalian nyari IM yang lebih ngebass dan ngecering, dia lebih cocok ke Warner SG. Karena di Zero penyajiannya bukan model begitu. Ya udah, paling segini aja review saya kali ini. Kalau dirasa membantu boleh dong like, share, dan subscribe tentunya. Sekian dari saya. Bye bye.